Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Thalia. Saya ingin menjelaskan tentang bungkai hari ini, yaitu pada Kamis 20 November 2025. Yang pertama yaitu ada bungkai Teokimas. Teokimas ini yang artinya dahulu. Untuk Teokimas juga bisa dirubah dalam bentuk jisonya menjadi Teoku, atau untuk Teo-nya ini bisa dipersingkat menjadi Toku. Kemudian Teokimas juga bisa dirubah ke dalam bentuk ikoke, yaitu menjadi Teoko atau Toko. Contoh Teokimas yang dirubah dalam bentuk jiso yaitu seperti ini. Benkyosite Okimas yaitu menjadi Benkyosite Oku atau Benkyosite Toku yang artinya belajar dahulu. Kemudian Teokimas yang dirubah dalam bentuk ikoke yaitu menjadi Benkyosite Oko atau Benkyosite Toko yang artinya ayo belajar dahulu. Kemudian selanjutnya ada Nani Tekimas. Nani Tekimas ini dia artinya itu pergi kembali. Pergi kembali adalah kita pergi ke suatu tempat lalu kembali lagi ke tempat semula. Yaitu Itekimas ya, artinya kegiatan yang pergi keluar dan akan kembali lagi. Contoh kegiatannya seperti bekerja, sekolah, membeli sesuatu dan lain-lain. Untuk contoh kalimatnya yaitu bisa seperti ini. Kombini de nomimono o katekimas, yang artinya akan pergi kembali membeli minuman di toko 24 jam. Kemudian di poin kedua yaitu kita masih tentang mengenai tekimas, tetapi artinya itu mulai menjadi, yaitu situasi yang belum atau baru mulai menjadi. Contohnya hanaga saitekimas, bunganya mulai menjadi mekar. Nah, untuk bungkai pendampingnya yaitu bisa menggunakan mas, yaitu dihilangin lalu ditambahkan hajime mas. Kemudian keduanya bisa mas dihilangkan ditambahkan dasi mas yang artinya sama-sama memulai. Untuk contoh kalimatnya yang hajime mas yaitu hanaga saki hajime mas, atau yang keduanya menggunakan dasimas yaitu hanaga saki dasimas yang artinya bunganya mulai mekar. Nah, untuk poin ketiga yaitu ada nani tekimas, yaitu sama masih tentang tekimas tetapi untuk artinya dia ini kegiatan dari luar yang artinya datang dengan, yaitu menggunakan teke kedua yang artinya dengan. Contohnya keki o motte kite kudasai, tolong datang dengan membawa kue. Atau bisa juga kalau misalnya kita dirubah dalam bentuk lampau yaitu keki o motte kite kimasta, yaitu telah datang dengan membawa kue. Kemudian ada nani ruyoni narimas yang artinya mulai menjadi. Untuk ruyoni narimas ini adalah dia bentuk jiso lalu ditambahkan yoni narimas. Ya, contoh kalimatnya ego o wakaruyoni narimas, mulai menjadi mengerti bahasa Inggris. Nah, kemudian dia juga bisa dirubah dalam bentuk kanoke lalu ditambahkan jisoke yang artinya kanoke ini sama aja dengan artinya dekimas, yaitu bisa. Untuk contoh kalimatnya ego kawakareru yoni narimas, telah menjadi bisa mengerti bahasa Inggris. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada bungkai imas, yaitu ada pada target bungkai nomor 57 sampai 61. Yaitu poin pertama ada nani imas yang artinya pergi dengan. Yaitu contoh kasa omote ikimas, pergi dengan membawa payung. Nah, imas ini dia itu adalah sama bentuk TK yang kedua, artinya itu yang dengan. Dan ni imas ini konsepnya dia juga sama dengan ni imas, yaitu artinya pergi dengan. Cara pakainya yaitu untuk yang pertama itu grup 1, 2, 3 lalu masnya dihilangkan lalu ditambah dengan ni imas, atau juga bisa yang grup ketiga kata benda lalu si masnya dihilangkan ditambah ni kimas yang artinya itu pergi untuk, datang untuk. Kemudian yang kedua ini bisa kata benda ditambah simas, lalu kata kerja juga bisa ditambah simas yaitu kaerimas dan lain-lain yang artinya pulang untuk. Contohnya
keki o tsukuri ni ikimasu, pergi untuk membuat kue. Kemudian poin kedua untuk nanate ikimasu yaitu artinya akan terus atau tetap. Yang ini untuk kata kerjanya masnya bisa dihilangkan juga atau ditambahkan menjadi tsuzukemas. Contohnya, benkyou shite kara e o kaite ikimasu. Atau yang menggunakan tsuzukemasnya bisa seperti ini. Benkyou shite kara e o kaki tsutsukemas. Yang artinya setelah belajar akan tetap melukis. Nah, untuk poin yang ketiganya yaitu nanite ikimasu yang artinya akan memulai atau berjalan, yaitu ini mengenai proses. Ikimasu sendiri yaitu artinya dia ada mempunyai dua arti, yang bisa artinya pergi atau berjalan, tetapi berjalannya itu dia adalah sebuah proses. Contohnya eo kaite imasu yang artinya akan memulai melukis. Nah, untuk selanjutnya itu bunke nomor 62 sampai 74 atau 7482 yaitu tentang perubahan mereke yang artinya lah atau perintah kasar. Nah, untuk perintah kasar arti lah ini untuk sebelumnya kita sudah pernah membahasnya ya. Nah, kemudian contohnya kita bisa diulang lagi yaitu grup 1 vokal I ke E, grup 2 masnya dihilangkan ditambah ro, grup 3 itu menjadi siro dan koi. Untuk contoh kalimat grup satunya yaitu hanasimas menjadi hanase yang artinya berbicara. Nah, untuk yang grup keduanya yaitu tabero yang artinya makanlah. Nah, untuk ini juga untuk yang dalam arti lah atau perintah kasar juga, selain mereke ini dia juga bisa dalam bentuk nasai yang itu artinya masnya juga dihilangkan lalu ditambahkan nasai yang artinya sama-sama perintah yang artinya nananilah. Contohnya samposhi nasai, berjalan-jalanlah. Perintahlah ini dia itu ada 3 poin yaitu dari urutan yang paling kasar sampai yang semi kasar. Untuk yang paling kasar itu ada di mereke, kemudian yang urutan keduanya ada di teke, kemudian yang terakhir ada urutan ketiga, ini adalah urutan yang paling semi kasarnya. Kemudian selanjutnya ada bengke yang artinya ini memberi ya, memberi kepada, yaitu untuk ini ada 2 poin yaitu ada 1 saya, ini memberi kepada saya, tetapi untuk yang memberinya ini bebas bisa dari keluarga atau dari orang lain. Kemudian yang poin kedua ada dari kandung ini adalah masih dalam bentuk keluarga, tetapi yang memberinya wajib orang lain dan tidak boleh sama-sama kandung. Nah, untuk rumusnya itu yaitu subjek atau predikatnya bisa menggunakan partikel wa atau ga. Kemudian untuk targetnya ini menggunakan partikel ni, yang kemudian ni ini bisa disunahkan, bisa dipakai atau tidak. Nah, untuk partikel ni ini bisa artinya itu kepada. Kemudian ditambah kata benda, lalu ditambah kuremas atau kudasaimasu. Nah, untuk penggunaan kuremas atau kudasaimasu ini kita bisa lihat atau sesuai tingkatan. Contoh misalkan untuk kuremas itu bisa digunakan untuk orang di bawah kita atau yang umurnya lebih muda dari kita. Nah, untuk yang kudasaimasu ini adalah untuk orang yang bisa di atasan kita, contohnya kepala bagian, guru dan lain-lain ya. Nah, untuk tekuremas ini yaitu artinya makan ya. Contohnya untuk kata benda o, kure bisa dihilangkan masnya, atau kudasai juga masnya bisa dihilangkan yang artinya itu beri saya. Nah, untuk yang kata tolongnya ini dia itu bisa disunahkan, bisa diartikan juga ya. Kemudian untuk kata benda kata kerja te kure atau kata kerja te kudasai yaitu bisa diartikannya tolong. Contohnya Kiki sangwa kohi o kuremasta, saudara Kiki telah memberi kepada saya kopi. Contoh kedua yaitu Kiki sangwa kohi o tsukurite kuremasta, saudara Kiki telah membuatkan kepada saya kopi.
Atau selanjutnya ada kohi o kure beri saya kopi, kohi o suku suku ite kudasai tolong buatkan kopi. Untuk perbedaan artinya tolong sama beri ini, yaitu kita bisa lihat untuk kata kerjanya sendiri. Kalau misalkan kata kerjanya itu bentuk perubahan tk, yaitu bisa diartikan menjadi tolong. Tetapi kalau misalkan kata kerjanya itu tidak perubahan tk dan masnya dihilangkan, itu artinya beri. Ya, kemudian selanjutnya poin kedua yaitu ada memberi kepada, yaitu 1 orang lain, 2 sama-sama kandung, 3 saya yang memberi. Untuk rumusnya yaitu subjek predikat bisa menggunakan wa atau ga, dan targetnya juga sama, masih menggunakan partikel ni, lalu ditambah kata benda o, yaitu lalu yarimas, agemas, atau sasi agemas. Untuk penggunaan kata kerja 3 ini bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing ya. Contoh yang sasi agemas ini bisa digunakan untuk orang yang lebih tingkatnya itu lebih tinggi dari kita ya. Untuk yarimas sama agemasnya ini bisa digunakan untuk orang yang di bawah kita, yang artinya sama-sama mekan. Nah, kata kerja T yaitu lalu ditambahkan yarimas, agemas, atau sasi agemas. Contohnya, watashi wa haha ni keki o sasi agemas. Saya memberikan kue kepada ibu. Selanjutnya untuk poin terakhir yaitu ada tentang menerima, yaitu targetnya pakai partikel wa atau ga. Nah, untuk predikat atau pemberinya itu pakai ni atau kara yang artinya dari. Kemudian ditambah kata benda, partikel o, lalu ditambahkan moraimas atau itadakimas. Ya, untuk moraimas dan itadakimas ini sama, disesuaikan sama kebutuhan. Kalau di atas pangkat kita yaitu bisa menggunakan itadakimas, atau yang untuk menggunakan di bawah kita bisa menggunakan moraimas. Untuk yang moraimas atau itadakimas ini diartikan dikan, yaitu targetnya menggunakan wa atau ga, pemberinya itu dipakainya ni, tetapi untuk ni ini dia artinya itu oleh. Ya, untuk kata benda lalu ditambah kata kerja te, moraimas atau itadakimas. Contohnya, Kiki sangwa ani sangkara hong o moraimasta. Saudara Kiki telah menerima buku dari saudara Ani. Atau untuk contoh keduanya yaitu Kiki sangwa ani sangni hong o kasite moraimasta, yang artinya saudara Kiki telah dipinjamkan buku oleh saudara Ani. Sekian penjelasan Bungke hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.